Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Doa saya untuk saudara, saudara dalam lindungan Tuhan, saudara semuanya dijauhkan dari virus corona atau virus-virus yang mematikan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai pendengar-pendengar firman Tuhan. Semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan Yesus berikan kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah tangan Tuhan membawa kepada kemenangan. Amin, haleluya saudara. Saudara, tentu kita punya pergumulan dan permasalahan kehidupan. Kita rindu ketika kita bergumul, kita mencari pertolongan Tuhan, kita mendapatkan jawaban-jawaban doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang saya bacakan ini adalah firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, dan saudara-saudari sekalian sering mendengarkan tentang khotbah-khotbah tentang kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan ini berbicara secara khusus kepada saya ketika sedang ada di dalam pergumulan, dan firman Tuhan ini menyapa dan menjadikan kekuatan kepada saya. Firman Tuhan ini menjadi rema bagi saya sehingga saya memiliki kekuatan ketika sedang ada di dalam pergumulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di rumah itu ada kelompok yang namanya kelompok pujian penyembahan. Saudara saya yang di Australia sudah lama, sekitar 1 tahun yang lalu, meminta doa untuk supaya didoakan akhirnya nanti memiliki rumah di Australia, saudara. Dan tentu ketika kami sedang menaikkan doa pujian penyembahan, ketika pada season berdoa, tentu pesanan doa itu kami naikkan dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika doa pribadi, kami senantiasa naikkan hal itu, saudara. Dan ketika virus corona melanda muka bumi ini, tentu banyak orang sedang menghadapi krisis. Bahkan di Australia pun, saudara, banyak orang di PHK sehingga akhirnya banyak rumah yang dijual. Dan 1 bulan yang lalu adik saya benar-benar rindu ingin memiliki sebuah rumah, dan akhirnya dia survei beberapa tempat rumah dan akhirnya dia tertarik pada sebuah rumah. Tetapi ketika dia lihat rumah itu, rumahnya bagus, lokasinya bagus, strategis, ada tamannya yang luas, ada kali kecil, bisa piknik di situ, di depannya ada mall atau kafe, pergi ke stasiun dekat. Tetapi yang membuat tidak cocok adalah harganya yang terlalu mahal, saudara. Harganya minta 430.000 dolar Australia. Kalau uang Indonesia kurang lebih minta 4.300.000.000. Dia merasa cocok, tapi secara pribadi dia tidak memiliki kemampuan keuangan sebesar itu, saudara. Sehingga akhirnya dia melupakan hasil survei itu. Tetapi 2 minggu kemudian dia cek lagi di internet, saudara, untuk rumah yang sudah pernah dia lihatnya itu. Ternyata harganya diturunkan dari 4.300.000.000 diturunkan menjadi 3.800.000.000. Turun 500 juta, tidak main-main. Ketika dia melihat harga sudah diturunkan 3.800.000.000, adik saya mulai mengkalkulasi
gaji per minggunya dia bisa sewa untuk biaya makan dan itu dan sebagainya, saudara. Berarti dia bisa untuk mencicil rumah ini nantinya kalau rumah ini dibeli dia. Singkat cerita, saudara, dia langsung menemui broker penjual rumah ini dan dia menawar dengan harga 3.600.000.000. Tetapi ketika dia sebelum menemui broker ini, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menawar dengan harga 3,6 M. Jikalau Tuhan berikan, pasti itu akan menjadi milik saya. Saya tidak mau menaikkan lagi, Tuhan. Itu doa adik saya. Tentu adik saya minta bantuan saya untuk senantiasa berdoa, dan saya benar-benar terus berdoa dan berpuasa, memohon belas kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus supaya adik saya memiliki rumah di Australia, saudara. Saudara, ketika dia tawar dengan harga 3.600.000.000, rumah itu akhirnya diberikan, saudara. Haleluya. Tetapi akhirnya timbul masalah baru. Dia nawar 3.600.000.000, berarti dia harus setor uang muka itu paling tidak minimal 10% sebagai tanda jadi. Dari setor uang 10% tersebut, saudara, dikasih waktulah 1 minggu. Jikalau waktu dalam 1 minggu itu, saudara, tidak ada kepastian, maka uang DP yang 10% itu akan dipotong lagi 10% lagi karena tidak bisa memberikan kepastian. Akhirnya adik saya menghubungin notaris dan akuntingnya, saudara, untuk mengajukan kredit ke bank. Sebab pengacara adik saya ini, saudara, cuma dikasih waktu selama 5 hari untuk memberikan kepastian untuk proses selanjutnya bahwa adik saya siap untuk membeli. Masalahnya uangnya belum ada, saudara. Adik saya akhirnya mengajukan kredit ke bank dan akhirnya menunggulah hari-hari itu. Hari pertama, ya tentu tidak mungkin saudara keluar hari pertama. Dan proses kepastian harus menyelesaikan tentang pembayaran rumah yang dibelinya itu, saudara, di hari Jumat lah. Tentu saya juga ketar-ketir, saudara. Jadi benar, ketika kita sedang bergumul itu, kadang kita juga ragu, khawatir. Adik saya ini terlalu nekat, terlalu berani. Imannya luar biasa, saudara. Dan ketika saya bergumul itu, saya dapat ayat ini, saudara. Bahwa Tuhan, tangannya yang perkasa itu akan membawa kepada kemenangan. Saya katakan haleluya ketika dapat firman Tuhan itu. Dan Jumat sore saya ditelepon. Dan dia senyum-senyum, saya tahu bahwa kreditnya, untuk rencana kredit, untuk pembayaran ke bank itu tadi di-ACC oleh bank. Dan ternyata di-ACC, saudara. Dan itu adalah waktu terakhir. Jikalau dari bank tidak meng-ACC di hari Jumat itu, maka uang DP yang 10% akan dipotong 10% dan akhirnya akan hangus dipotong 10%, saudara. Tetapi justru di saat-saat terakhir itulah Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan membawa kepada sebuah kemenangan. Jadi saudara, ketika saudara ada di dalam pergumulan permasalahan, kabar baiknya adalah saya dan saudara senantiasa disertai oleh Tuhan. Jangan engkau ragu, jangan engkau khawatir, jangan engkau bimbang. Ketika sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan, seperti firman Tuhan yang saya sudah bacakan kepada saudara, jangan bimbang, jangan ragu, sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan dengan tangannya yang kuat itu akan membawa kepada kita kepada kemenangan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau tangan Tuhan menyertai kita, rencananya tidak akan pernah gagal, saudara.
Bagi kita yang menantikan Tuhan, mungkin jantung kita ini dak dik duk saudara. Seperti ketika hari Jumat waktu itu saudara, menunggu berita. Karena itu adalah waktu yang terakhir. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan kemenangan untuk anak-anak Tuhan. Ini adalah kabar sukacita, kabar gembira yang saya bisa bagikan kepada saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumuli, tetapi imani dan percaya ketika saudara sedang bergumul di hadapan Tuhan, saudara disertai Tuhan. Jangan pernah bimbang dan ragu. Tangan Tuhan yang perkasa itulah yang akan membawa saudara kepada sebuah kemenangan, sebuah pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara saat ini memberikan semangat, memberikan kekuatan ketika saudara sedang ada di dalam pergumulan dan saudara sedang menantikan jawaban doa dari saudara-saudari sekalian, bahwa tangan Tuhanlah yang membawa kepada kemenangan. Yakini dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak Tuhan yang berseru, yang bergumul, yang berharap, yang bersandar hanya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudari sekalian. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohon belas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan Yesus, ada pendengar-pendengar firman-Mu yang sedang bergumul menantikan jawaban doa. Mungkin mereka saat ini ada dalam keraguan, ada kekhawatiran ketika menunggu jawaban doa. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, mereka diteguhkan kembali bahwa tangan-Mu lah yang membawa kepada kemenangan. Waktu-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan kemenangan. Hamba yakin dan percaya, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan terjadi untuk setiap pendengar-pendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bergumul, sedang menghadapi tantangan-tantangan ataupun harapan-harapan bersama dengan Engkau. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan terjadi, kelepasan terjadi, kemurahan terjadi, dan Tuhan membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu kepada setiap pendengar-pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.